pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia U19 versus NK Dugopolhe, Garuda Muda menang 3-0. Timnas Indonesia U19 menang meyakinkan atas NK Dugopolhe di laga uji coba. Garuda Muda menang dengan skor 3-0. Menghadapi NK Dugopolhe di Stadion NK Uskoklis Split, Kamis 8 Oktober 2020, Indonesia langsung unggul cepat. Adalah Braif Fatari yang membobol gawang NK Dugopolhe, memanfaatkan umpan Amiruddin Bagaskava dari sisi kanan. Keunggulan Indonesia bertambah di menit ke-15. Pelanggaran pemain NK Dugopolhe kepada Rizky Ridho berbuah hadiah penalti. Brilian Aldama maju menjadi eksekutor dan bisa memperdaya kiper lawan. Unggul 2-0 membuat permainan Indonesia menjadi lebih solid. Alhasil gol ketiga bisa dicetak Witan Sulaiman, memanfaatkan bola rebound hasil sundulan rekannya yang membentur Mistar. Tak berselang lama, Indonesia bisa mendapat penalti keduanya, usai pemain NK Dugopolhe membuat handball. Namun Rizky Ridho yang menjadi eksekutor gagal memaksimalkannya. Skor 3-0 tetap bertahan hingga jeda. Di babak kedua, NK Dugopolhe menerapkan permainan keras ke penggawa Indonesia. Alhasil Bagaskava sampai mengalami cedera karena kena tackle pemain lawan. Hingga jeda, skor tetap bertahan. Indonesia pun menang 3-0 pada laga uji coba ke-8-nya sejauh ini. Man of the match Timnas Indonesia U19 versus NK Dugopolhe, Witan Sulaiman sang gelandang serba bisa. Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan telak 3-0 atas NK Dugopolhe pada laga uji coba di Stadion NK Uskoklis Split, Kamis 8 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan ini tak bisa dipisahkan dari peran besar Witan Sulaiman yang layak didapuk sebagai Man of the Match. Witan kembali dipercaya menjadi starter Timnas Indonesia U19 pada laga uji coba melawan NK Dugopolhe. Ini menjadi edisi ke-7 dari 8 laga uji coba di Kroasia bagi Witan bermain sebagai starter. Kesempatan yang diberikan Sinteyong tak pernah disia-siakan Witan. Pada laga melawan NK Dugopolhe, Witan tampil agresif sejak awal pertandingan. Penampilan apik Witan dalam laga tersebut menasbihkannya sebagai gelandang serba bisa. Witan membuktikan kualitasnya tak hanya sebatas pada kelincahan, kecepatan, dan tembakan, melainkan juga sundulan kepala. Supriyadi dan Bagaskava cedera dalam kemenangan besar Timnas U19. Timnas Indonesia U19 menang dengan skor besar menghadapi NK Dugopolhe. Sayangnya laga uji coba ini memakan korban pemain cedera. David Maulana dan kawan-kawan tidak kesulitan meladeni perlawanan tim akademi dari klub divisi kedua Liga Kroasia tersebut dengan skor 3-0, Kamis 8 Oktober. Gol dicetak oleh Braif Fatari, Brilian Aldama, dan Witan Sulaiman. Dua pemain andalan Sinteyong, Muhammad Supriyadi, dan Bagaskava sayangnya harus ditarik keluar lapangan lebih awal. Di menit ke-28, Supriyadi cedera setelah berduel dengan pemain Dugopolhe ketika ingin membuang bola. Supriyadi sempat mendapat perawatan tim medis tetapi akhirnya dibopong dan digantikan oleh Hairul Imam Zakiri. Saat di bangku cadangan terlihat Supriyadi diperban pada bagian betis kaki kanan. Permainan menjurus kasar semakin sering dilakukan pemain Dugopolhe pada babak kedua. Di menit ke-59, giliran Bagaskava yang menjadi korban. Bagas kena tackle keras pada bagian pergelangan kaki ketika membuang bola. Bek kanan Timnas U19 itu langsung digantikan oleh Muhammad Fikri. Timnas U19 kalahkan NK Dugopolhe, Sinteyong bilang begini. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan NK Dugopolhe di laga uji coba. Pelatih Sinteyong menyampaikan hal ini kepada pemainnya selepas laga. Menghadapi NK Dugopolhe di Stadion NK Uskoklis Split, Kamis 8 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat, Garuda menang dengan skor 3-0. Kerja keras para pemain diapresiasi oleh pelatih Sinteyong. Pria asal Korea Selatan itu menilai bahwa proses gol berjalan oke dan perkembangan tim terus membaik.
Apresiasi kepada pemain yang mampu meraih kemenangan pada laga ini. Memang di babak pertama kami sanggup mencetak 3 gol dan menambah kepercayaan diri pemain, kata Sinteyong, seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Gol juga tercipta melalui proses yang baik. Pemain makin menunjukkan perkembangannya, sambungnya. Sinteyong terus cari skuad Timnas Indonesia U19. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia belum tentu menghasilkan skuad terkuat. Proses Sinteyong untuk mendapatkan tim ideal masih panjang. Timnas U19 sudah menjalani program latihan dan uji coba di Kroasia sejak akhir Agustus lalu. Pemain blasteran Elkan Bagot baru-baru ini menyusul hingga membuat skuad Timnas U19 kini berjumlah 28 pemain. Dari 7 laga uji coba sepanjang bulan September, beberapa pemain terlihat menjadi favorit Sinteyong selaku pelatih Timnas U19. Namun Sinteyong menegaskan bahwa ia tidak mengistimewakan pemain tertentu. Semua ia anggap setara dan punya hak yang sama. Tak ada istilah pemain utama dan cadangan dalam kamus Sinteyong untuk Timnas U19. Setiap individu punya kesempatan yang sama untuk dimainkan asal bisa menunjukkan tekad kuat dan dalam kondisi yang baik. Sinteyong ubah kebiasaan buruk pemain Timnas U19. Sudah hampir 3 bulan lamanya Timnas Indonesia U19 digembleng di bawah arahan pelatih Sinteyong. Banyak kelemahan yang ditemui oleh pelatih asal Korea Selatan itu di skuad Garuda Muda. Salah satunya adalah fisik dan stamina para pemain. Memang hal itu sudah menjadi rahasia umum di kancah internasional di mana para pemain Indonesia tak bisa bermain konstan selama 90 menit. Perlahan tapi pasti, Sinteyong berhasil mengubah mindset bertanding Timnas U19, salah satunya tentu masalah ketahanan fisik. Mereka terus digembleng di gym agar lebih berotot dan tak takut saat berduel dengan lawan yang lebih besar. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tak menampik kebiasaan buruk pola makan pemain Indonesia. Untuk menjaga performa pemain harus makan yang baik, tidur yang baik, dan latihan yang baik. Tidak lupa latihan yang gigih dan kerja keras, ujar Taeyong dalam kanal YouTube PSSI TV. Komentar perdana Elkan Bagot setelah gabung TC Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Elkan Bagot akhirnya bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Bek tengah keturunan Indonesia-Inggris itu tiba di penginapan skuad Garuda Muda pada Rabu 7 Oktober 2020 waktu setempat. Bagot pun mengaku senang karena saat ini sudah bisa berkumpul dengan rekan-rekannya. Adapun Timnas Indonesia U19 akan menjalani TC di Kroasia hingga akhir bulan ini. Sangat senang dan bahagia saya dapat kembali bergabung bersama Timnas Indonesia U19 pada pemusatan latihan di Kroasia, ujar Bagot disadur dari laman PSSI. Saya dalam kondisi baik dan siap menjalani menu latihan bersama teman-teman Timnas Indonesia U19 di sini, Ibu Bagot. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.